Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Intan dan kita sudah mencapai bab remote access nih teman-teman. Nah, lalu apa saja nih yang bakalan kita pelajari di bab remote access ini? Oke, mari kita lihat. Nah, ini lumayan banyak ya teman-teman yang materi yang bakal kita pelajari di bab 3 ada 13 di sini. Yang pertama itu kita akan coba SSH. Seperti yang sebelumnya, kita sudah mencoba, kemudian ada merubah default allow, user, konsep private, dan masih banyak materi yang lainnya. Oke, langsung aja kita langsung yang pertama, mengenai SSH to Debian Ubuntu Server ya teman-teman. Nah, oke, di sini saya sudah buka virtual box-nya nih teman-teman. Kemudian kita bisa running Ubuntu yang sudah saya buka ini, Ubuntu desktopnya. Kemudian sudah saya buka terminalnya. Kemudian di sini kita nanti akan mencoba untuk remote dari Ubuntu client ini ke server 1 Debian, dimana sebelumnya kita memasang IP di server 1 adalah 10.10.10.2. Nah, pada saat instalasi, kalau kalian mencetang menu SSH, maka itu bisa langsung remote. Tapi, semisal punya kalian belum dicentang menu SSH-nya, kita bisa install SSH-nya dulu dengan sudo su, kemudian kita password. Kemudian setelah password itu bisa kalian cd. Kemudian kalau kalian belum install SSH itu bisa dengan cara apt kemudian install open SSH server. Nah, bisa kalian coba setelah kalian apt install SSH, karena saya sudah jadi saya tidak usah. Bisa kalian coba ping Debian satunya nih teman-teman, coba ping 10.10.10.2. Nah, dia itu sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita bisa coba SSH, kemudian kita tuliskan usernya, saya Intan, kemudian kita tuliskan IP-nya 10.10.10.2. kemudian kita enter, kemudian yes. Kemudian di sini password server satunya nih teman-teman. Nah, di sini sudah masuk ke server satunya ya teman-teman. Nah, kita coba nih untuk remote-nya. Tadi kita sudah bisa remote ke server 1. Kita coba remote ke server 2-nya dulu. Kita exit. Ini kalau kalian lihat, ini itu sudah masuk ke server 1 ya teman-teman. Ini server 1 kita sudah berhasil tadi. Kemudian kita mau coba ke server 2-nya. Apakah kita bisa? Kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita bisa clear saja biar bersih. Kemudian habis itu kita bisa sama seperti tadi. Kita bisa sama seperti tadi, tapi ininya itu diganti ya teman-teman, karena kita mau ke server 2. Ini emang beda. Kalian tulis usernya lagi. Kalau kalian usernya sama, itu tidak usah diganti, karena saya usernya beda, itu saya akan ganti.
SSH Intan Puspa 10 titik. Nah, kemudian kita bisa enter, kemudian kita bisa yes, kemudian password. Nah, ini dia sudah bisa masuk login ke server 2-nya nih teman-teman. Nah, tadi kita sudah bisa remote ke server 1 dan server 2-nya. Ini sudah bisa ya teman-teman server 2-nya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tadi udah coba remote client server 1 dan server 2. Nih, nah di sini saya buka server satunya dulu. Kalau kalian bisa dilihat ini di server 1, ini kenapa tidak bisa? Ini kita bisa enter aja, kemudian password. Nah, pada defaultnya port SSH itu 22. Kalian bisa lihat di putih kalau kalian tidak percaya. Nah, ini port 22. Nah, kalau semua orang tahu kalau port default SSH itu 22, maka itu akan terjadi suatu akibat, yaitu percobaan login secara terus-menerus. Nah, kali ini kita akan merubah dengan nomor yang kita inginkan nih teman-teman. Kita bisa ke server satunya terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke root. Ini saya sudah masuk ke root. Kemudian kita bisa nano /etc /ssh /sshd sshd kemudian config. Nah, di sini kalian bisa lihat ini itu portnya itu defaultnya itu 22 ini ya teman-teman. Itu portnya itu kan masih default yaitu 22. Nah, kita kan mau ganti nih, hilangkan dulu ininya pagarnya. Kita hilangkan dulu pagarnya, kemudian habis itu kita bisa langsung tambahkan. Ini saya mau portnya itu ditambahkan 2232. Kemudian kalian bisa langsung Ctrl X, Y, enter. Nah, kita perlu merestart dulu. Kita bisa sistem ctl, kemudian restart SSH. Nah, kita coba di klien untuk remote servernya lagi nih teman-teman. Kita buka kliennya terlebih dahulu. Kita buka dulu, kemudian kita bisa exit. Kemudian kita masuk ke root. Ini saya sudah masuk ke root. Kalian bisa SSH. Kemudian kita masuk Intan. Kemudian kita kayak tadi ya teman-teman. Kita coba. Ini kenapa namanya saya jadi kurang. SSH Intan. Kemudian 10.10.10.2. Nah, kita itu maka akan coba yang server satunya nih teman-teman. Intan SSH Intan 10. Nah, ini itu akan otomatis tidak bisa. Karena kenapa? Karena tadi itu SSH-nya itu sudah portnya itu sudah kita ganti, maka di sini nggak bisa. Nah, cara kita remote-nya itu kita bisa tambahkan min p, kemudian kita tuliskan yang tadi port yang kita sudah tambahkan tadi ini teman-teman. Kemudian kita bisa password. Nah, maka ini
sudah bisa ya teman-teman. Kita sudah bisa login ke server satunya nih teman-teman. Ini kalian bisa lihat, ini kita bisa login ke server satunya. Nah, jadi beda kalau port masih default itu perintahnya seperti yang seperti tadi itu yang tanpa min p aja. Kemudian sedangkan sudah diberi port tersendiri, maka perintahnya jadi ada min p-nya. Kemudian lanjut, kita bisa lanjut yang Ubuntu. Kalian bisa sama nano /etc/ssh /sshd kemudian config, gak mau. Nah, kemudian ini untuk portnya kalian bisa hapus aja terlebih dahulu, kemudian kalian bisa tambahkan. Nah, saya mau tambahkan jadi 2233. Nah, kemudian kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Nah, kita bisa restart dulu dengan perintah systemctl, kemudian restart, kemudian ssh. Nah, kita langsung pergi ke kliennya terlebih dahulu. Kita bisa pergi ke kliennya untuk. Nah, ini kita bisa coba yang server 2-nya ya teman-teman. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita ininya diganti jadi 33. Tadi kita udah tambahkan jadi 33 ya teman-teman. Kemudian ini IP-nya itu 10.10.10.3. Kemudian untuk nama usernya Intan Puspa. Kemudian di sini passwordnya. Nah, di sini ini sudah bisa masuk ke server 2 ya teman-teman. Jadi kita sudah bisa masuk ke server 1 dan server 2. Di sini saya sudah masuk ke server 2. Nah, ketika kita tadi kan kita sudah menambahkan SSH. Ketika kita pakainya itu tanpa yang min p, kemudian ditambahin belakangnya ada SSH-nya itu, maka dia tidak bisa ya teman-teman. Tapi karena tadi saya sudah menambahkan yang min p, itu dia sudah bisa. Jadi kita sudah bisa masuk ke server 1 dan masuk ke server 2. Nah, di sini kita bisa pergi ke server satunya terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, di sini kita masukkan passwordnya dulu. Kemudian kita coba Ctrl X. Nah, di sini kita coba buat user baru untuk membedakan di mana nantinya kita akan membuat hanya satu user saja yang bisa SSH. Kita bisa masuk ke root dulu, kemudian kita coba clear aja biar bersih. Kemudian kita bisa add user, kemudian user 2, kemudian enter. Kemudian password, kemudian password lagi. Nah, kita bisa di sini enter aja. Kemudian Y. Kemudian di sini kita bisa chat /etc/passwd. Nah, di sini kita sudah mempunyai user 2 yaitu user Intan dan user 2. Jadi kita sudah mempunyai 2 user ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja.
kita buat satu user lagi ya teman-teman. Kita bisa membuat satu user lagi. Kita bisa menggunakan user 3. Kemudian enter, kemudian password, kemudian password lagi, kemudian kita bisa enter aja. Di sini kita Y. Kemudian kita bisa tadi seperti tadi sama chat password. Nah, di sini kita sudah mempunyai 3 user nih teman-teman, yaitu user Intan, user 2, user 3. Nah, kita bisa ke Ubuntu kliennya terlebih dahulu. Kita bisa ke sini Ubuntu client. Kemudian untuk remote server 1 kita bisa exit. Kemudian kita bisa SSH. Kemudian user 2. Kemudian kita tulis IP-nya yaitu 10.10.10.2. 10.10.10.2. Kemudian min p, kemudian 2232. Kemudian kita enter, kemudian password. Nah, maka di sini itu dia sudah bisa ya teman-teman. Ini udah bisa masuk nih teman-teman. Kemudian kita masuk ke server 1 menggunakan user 2. Kita bisa exit. Kita bisa menggantinya dengan user 3. Kita akan coba user 3-nya juga. Misal kita user 3 itu IP-nya masih utuh ya teman-teman. Kemudian password. Nah, maka dia sudah bisa masuk ke user 3-nya nih teman-teman. Nah, kita buat user 2 dan user 3 itu tidak bisa SSH. Caranya gimana? Kita bisa exit aja. Kemudian kita bisa pergi ke server satunya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa nano /etc /ssh kemudian /sshd kemudian config. Nah, di bawah port itu kita bisa yang ini, di bawahnya port itu kita bisa tambahkan dengan allow user kemudian Intan. Kemudian kita bisa Ctrl X Y enter. Kita bisa systemctl restart SSH. Nah, kita bisa pergi ke Ubuntu kliennya lagi. Kemudian kita bisa yang server 2 kita coba lagi apakah dia masih bisa password. Nah, maka dia otomatis udah permission delete ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah nggak bisa untuk SSH server 2 ya teman-teman. Nah, kita coba yang server 3-nya nih teman-teman. Kita bisa Ctrl C aja. Kita bisa coba yang server 3-nya.
Nah, di sini dia juga otomatis permission download ya teman-teman. Dia juga tidak bisa. Nah, maka kita coba yang instan. Yang bukan yang pakai user, tapi melainkan kita coba yang instan. Password. Nah, maka yang instan itu dia udah bisa. Nah, udah bisa karena tadi saya hanya mengizinkan user instan saja ya teman-teman. Kalau saya tadi mengizinkan semua, pasti itu akan semuanya bisa. Tapi saya tadi mengizinkannya instan saja ya teman-teman. Kemudian kita lanjut. Nah, tadi kan kita sudah coba untuk remote, tapi menggunakan user dan password. Nah, sebenarnya cara ini itu nggak aman nih teman-teman. Nah, ada remote yang lebih aman di mana akan menggunakan private key dan public key. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan tentang keduanya nih teman-teman. Nah, di klien nanti itu kita akan membuat private key. Ini saya gambarkan di gambar ini, kita bisa lihat di topologinya. Ini saya gambarkan dari gambar kunci, terus di server satunya itu public key. Nah, saya gambarkan dengan gembok, jadi nantinya private key digunakan untuk login ke public key. Untuk gampangnya, di sini server satu ini saya gembok di Ubuntu itu kuncinya. Nah, yang bisa login ke server satu itu hanya yang mempunyai kunci dari gemboknya ini. Jadi nantinya kita nggak perlu menggunakan user dan password, tetapi kita akan menggunakan private key dan public key, itu lebih aman. Nah, oke, lanjut kita konfigurasi SSH, private key dan public key-nya nih teman-teman. Kita bisa masuk ke klien Ubuntu-nya lagi. Kita bisa clear aja. Kemudian kita bisa SSH min keygen. Nah, di sini kita bisa lihat ada home user di dalam directory SSH nih teman-teman. Kita bisa pas. Kemudian passwordnya itu kita bisa tulis aja, kemudian kita ketik lagi, kemudian kita clear aja, kemudian ls. Nah, di sini tidak ada yang tadi karena direktori tersembunyi ya teman-teman. Kita untuk melihat direktori tersembunyi kita bisa ls-a. Ini kita bisa ls.ssh. Nah, di sini ada dua. Yang pertama yaitu id rsa, kemudian yang kedua itu id RSA. Kemudian, nah ini itu private key-nya nih teman-teman. Nah, untuk ID RSA-nya ini adalah public key-nya. Nah, selanjutnya karena kita bakalan membuat private dan public key di server 1, kita bisa di Ubuntu-nya itu bisa SSH, kemudian copy, kemudian ID min p 2232. Kita cek dulu SSH copy ID min p, kita enter. Nah, ini kita coba bisa yang instan. Kita ulang, kita instan, kemudian
kemudian ini yes. Nah, di sini password server satunya. Nah, ini itu kita bisa clear aja. Nah, kita bisa SSH, kemudian intan, kemudian kita tuliskan IP-nya 10.10.10.2, kemudian min P 2232. Kemudian kita bisa enter password. Nah, maka ini sudah berhasil ya teman-teman. Ini kita sudah berhasil ya. Selanjutnya, nah ini kita bisa masuk ke server satunya terlebih dahulu. Kita bisa passwordnya. Kita bisa exit aja. Kita bisa clear. Nah, ini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ls. Kemudian ssh. Kemudian kita bisa langsung enter. Kemudian cat ssh, kemudian slash list, kemudian case. Nah, ini adalah gemboknya nih teman-teman. Kita bisa pergi ke yang Ubuntu-nya. Kita bisa cat, kemudian .ssh, kemudian /id, kemudian rsa.pub. Nah, ini ada itu ya teman-teman, AAB3. Nah, kalau kalian lihat di server satunya, ini, nah tadi, itu juga sama nih teman-teman tulisannya ya. Ini juga sama. Nah, selanjutnya kita juga itu bisa kita copy ke server 1 dan dia menjadi gembok di server 1 dan yang di klien dia adalah kunci. Oleh karena itu yang bisa masuk ke server 1 itu hanya yang mempunyai gemboknya. Ini kalau kalian lihat ini itu sama persis ya teman-teman, AABB3N. Sedangkan yang di server 1 juga ini sama. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau kita itu yang bisa masuk itu yang mempunyai kunci dan mempunyai gemboknya. Selanjutnya kalian bisa bagi dua aja terminalnya biar lebih mudah. Kita bisa coba SSH, kemudian intan Puspa, kemudian yang IP yang server 2 ya teman-teman, 10.10.3, kemudian min P, kemudian 2233, kemudian enter, kemudian yes, kemudian password server 2. Oh, ini passwordnya tadi salah, kita ulangi. Nah, dia di sini itu sudah bisa masuk server 2-nya ya teman-teman. Kemudian kita pergi yang ini, kita untuk mengcopy public key ke server 2 itu bisa cat, kemudian SSH, kemudian /id, kemudian ini
RSA pub. Kemudian ini ke terminal baru kita bisa ls-a. Nah, di sini udah ada direktori SSH. Kalau belum ada, kalian bisa buat manual dengan sendiri ya teman-teman. Kita bisa ls, kemudian .ssh. Kemudian kita bisa cat, kemudian .ssh slash auto reason kemudian key. Nah, di sini itu belum ada nih teman-teman. Kita bisa pergi ke yang pertama tadi, kemudian kita bisa blok aja. Kemudian kita sehabis itu kita bisa blok, kemudian copy. Kemudian kita bisa ke sini, kemudian kita bisa nano .ssh, kemudian slash auto reason kemudian key. Nah, ini sudah ke paste ya teman-teman. Kemudian kalian bisa langsung Ctrl X, kemudian Y enter. Nah, kemudian bisa cat, kemudian .ssh auto reason kemudian salah ini auto reason kemudian key. Nah, maka udah muncul ya teman-teman yang tadi kita kopikan di sini. Ini kita bisa clear aja biar bersih ya teman-teman. Kemudian kita bisa langsung SSH, kemudian Intan Puspa. Kemudian kita masukkan IP-nya. Ini IP-nya kenapa kelebihan? 10.10.3, kemudian min p, kemudian 2233. Nah, maka dia itu langsung bisa tanpa password karena dia menggunakan autentikasi dengan private dan public key-nya ya teman-teman. Kemudian lanjut. Selanjutnya kita akan membuat private key di host dan public key ditaruh di router Debian-nya nih. Nah, sebelumnya pas kita menggunakan dari klien ke server kan menggunakan perintah SSH keygen. Nah, tapi kalau di Winbox itu nggak akan bisa karena kita harus instan putih dulu. Kita bisa ini install putih, kalian bisa tuliskan download putih, kemudian kalian bisa pilih yang ini SSH Internet, kemudian kalian bisa ke sini, kemudian kalian pilih yang putih gen ini, kemudian yang ini 64 bit kali 86. Kita bisa download aja. Nah, itu maka otomatis akan terdownload. Kemudian kita bisa open filenya. Kemudian kita bisa pergi yang ini. Generate. Kemudian kita bisa putar-putar keyboardnya aja sampai selesai.
Nah, untuk key parts-nya itu kalian bisa isikan terserah. Karena ini untuk belajar jadi yang mudah-mudah aja. Ini saya kemudian habis itu kalian bisa ini save public key, kemudian kita di tempat yang SSH kita bisa namai filenya itu dengan kita yang pertama itu public key. Yang pertama itu kalian bisa namai public key terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian bisa kita save. Kemudian jangan lupa yang private key juga. Kita juga simpan di SSH. Kita bisa namai dulu. Private key. Kemudian kita coba cek apakah ini sudah masuk. Nah, ini itu dia sudah masuk ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke putih dulu. Kita bisa ketikkan putih. Kalau kalian belum punya putih, kalian bisa download putihnya terlebih dahulu. Kalian bisa masukkan ininya. Yang dulu ya teman-teman, yang dulu kita sudah buat. Kemudian ini untuk 22-nya itu masih utuh. Kemudian ini kita bisa langsung open. Nah, ini kita bisa langsung login aja. Kemudian password. Nah, di sini ini kita bisa langsung masuk. Kita bisa ls-a. Nah, di sini udah ada directory SSH ya teman-teman. Kita bisa ls, kemudian SSH. Nah, kita bisa nano SSH horizon kemudian key. Kemudian kita bisa pergi ke folder barunya tadi. Kemudian kita bisa yang public key. Kita bisa pilih yang notepad. Ini kita hapus dulu. Kemudian yang bawah juga kita hapus. Yang ini. Kemudian kalau kalian ini sudah hapus, kalian bisa copy aja. Ini kita bisa copy aja. Kita bisa pergi ke tadi putihnya lagi. Kita bisa langsung kita ini hilangkan spasinya ya teman-teman. Setelah sudah, kalian bisa Ctrl X aja langsung. Kemudian kalian bisa SSH min RSA. Kemudian
Oh, tadi itu ada yang kurang. Kita bisa tambahkan SSH, kemudian min RSA, kemudian spasi ya teman-teman. Kemudian bisa Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita bisa tutup putihnya terlebih dahulu. Kita oke. Kemudian kita buka putihnya lagi. Nah, kita bisa buka, kemudian kita isi lagi. Nah, ini SSH masih utuh ya teman-teman. Kita bisa pergi ke SSH. Kemudian kalian bisa pergi yang auto. Kemudian kalian bisa pergi kalian bisa klik yang ini. Kemudian kalian bisa di sininya itu masuk ke browser. Kemudian kita pergi yang SSH. Kemudian yang private key. Kemudian kalian bisa langsung open. Kemudian bisa langsung ini aja, langsung ke session. Kemudian kalian isikan, kemudian kalian bisa save ininya dengan Debian, kemudian router. Jadi kalau kalian ini pakai kayak gini, jadi itu kalau kalian masuk lagi itu akan otomatis dia sudah bisa terdeteksi ya teman-teman. Kita bisa open. Kemudian kita bisa masukkan lagi Intan, enter. Kemudian kalian bisa Nah, ini sudah berhasil login ke router Debian-nya dengan metode autentikasi public atau private key ya teman-teman. Selanjutnya, sebelumnya kita sudah coba remote dari host ke router Debian-nya. Nah, selanjutnya dari host ini dia bisa remote server 1 dan server 2-nya. Sedangkan server 1 dan 2 memiliki public key yang berbeda. Nah, kita bisa ke CMD. Kita bisa ke sini. Kemudian kita bisa ping 10.10.10.2. Nah, dia nggak bisa ya teman-teman. Nah, kenapa kok dia nggak bisa? Kita bisa pergi ke putih. Kita bisa pergi ke putih. Kita login dulu. Kemudian kita bisa SSH, kemudian Intan, kemudian 10.10.10.2, kemudian min P 2232. Kemudian kita enter. Kemudian kita yes. Kemudian untuk passwordnya nah, ini udah masuk ya teman-teman ke router satunya ya teman-teman. Ini kita bisa exit aja.
Kita bisa perbesar aja. Kemudian ini, kalau kalian lihat ini sudah masuk, kita bisa exit. Kemudian kita mau coba yang server 2-nya 3, kemudian ininya juga beda. Kemudian ini kita mau tambahkan. Kemudian yes, password. Nah, ini juga dia udah masuk ke server 2 ya teman-teman. Nah, ini bisa masuk. Jadi, kalau kalian lihat di topologinya, jadi intinya untuk meremote server 1 dan server 2 ini kita bisa melalui routernya dulu, baru login ke server 1 dan server 2-nya ya teman-teman. Pada materi kali ini kita akan mendisable password authentication karena kita sudah tahu kalau remote menggunakan password itu kurang aman ya teman-teman. Kita bisa ke Ubuntu kliennya terlebih dahulu. Kita enter, kemudian enter. Kemudian kita bisa sudo kemudian password. Oh, ini belum keluar ya tadi. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian sudo password. Kemudian cd. Kemudian ini bisa nano /etc /ssh. Kemudian /ssh. Kemudian kita config. Kemudian di bagian password kita bisa ke bawah dulu. Ini di bagian password kita bisa hilangkan pagarnya ya teman-teman. Kemudian untuk yes-nya itu kita bisa ganti dengan no. Kita ganti dengan no. Kemudian kita bisa Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita bisa systemctl. Kemudian restart SSH. Kemudian kita bisa ke routernya terlebih dahulu. Router ya, lupa. Kita bisa ke routernya, kita Ctrl L aja dulu. Kita bisa ketikkan SSH. Pak, saya sudah pernah nulis ya. Oh belum. Kita SSH, kemudian Intan Puspa, kemudian IP-nya /3 dan Puspa, kemudian min P, kemudian 2233. Maka dia ini itu tidak bisa ya teman-teman violet. Nah, karena kita sudah mendisable IP key, coba kita ke server satunya. Kita ganti menjadi Intan. Kemudian ininya itu 2. Kemudian ini juga 2. Maka dia juga sama violet ya teman-teman. Nah, ini juga tidak bisa.
Nah, maka kita akan menuju ke materi selanjutnya. Nanti topologinya jadi seperti ini ya teman-teman. Di router nanti kita akan membuat sepasang private dan public key. Server 1 public key kita bisa ke putih. Kemudian password. Kemudian ini kita bisa SSH. Kemudian keygen. Kita bisa enter. Nah, ini kita besarkan aja biar kelihatan semua. Nah, kita bisa ls, kemudian .ssh, kemudian kita bisa cat ssh/id, kemudian rsa tab. Boleh, kok nggak ketulis ya tadi ya? Ini SSH. Cat. Kemudian .ssh. Kemudian /id. Kemudian rs, Pak. Nah, di sini ini kita bisa copy ya teman-teman, karena ini itu bisa di copy kalau di terminal. Kita bisa nano, kemudian ssh, kemudian /out horizon, kemudian case. Ini kita bisa Ctrl X, Y, enter. Kemudian selanjutnya kita bisa sudo system ctl, kemudian restart ssh, kemudian password. Kita sudah restart, kita bisa clear aja dulu, kemudian kita bisa exit, kita masuk ke server 2. Di sini kita bisa ssh, kemudian intan puspa, kemudian 10.10.10.3, kemudian min p, kemudian 2233. Kemudian ini bisa enter password. Nah, ini kita bisa nano, kemudian ssh horizon, kemudian kita bisa kita bisa klik kanan, kemudian kita bisa Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita bisa sudo system ctl,
restart SSH password. Nah, kita bisa exit, kemudian kita bisa masuk ke server 2. Untuk server 2 ininya itu 2, kemudian di sininya juga 2. Aduh, kepencet lagi. 2, kemudian untuk di sininya 2, kemudian di ini Intan. Password. Nah, kita jadi sudah menggunakan metode Auth0 dari router ke server 2. Jadi ini kita bisa lihat di topologinya. Jadi intinya kalau kalian lihat, kita membuat router dan paste di etc routernya ya teman-teman. Selanjutnya, nah kita bisa remote servernya terlebih dahulu. Kita masukkan SSH, kemudian agen /bin kemudian SSH kemudian kita bisa SSH Intan. Kita mau masuk ke server 2 ya teman-teman. 10.10.10.3. Kemudian min p 2233. Nah, maka di sini bisa langsung masuk ya teman-teman tanpa perplex. Jadi ini lumayan membantu kita. Oke, saya rasa cukup saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.